Di zaman yang serba cepat dan penuh tekanan ini, kita sering terjebak dalam pusaran emosi yang tak terkendali. Kita hidup di era di mana kesabaran diuji oleh notifikasi tanpa henti, dan ketenangan pikiran sering terganggu oleh kebisingan dunia. Dalam kekacauan ini, stoicisme menawarkan pelabuhan yang tenang, mengajarkan kita untuk berlayar dengan bijaksana melalui badai kehidupan. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap tantangan adalah guru, setiap kesulitan adalah pelajaran, dan setiap momen sulit adalah kesempatan untuk berkembang. Inilah dunia stoicisme, sebuah filsafat kuno yang kembali relevan di masa kini, menawarkan kita 12 rahasia tabah untuk melakukan yang terbaik. Stoicisme bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang berkembang. Tidak hanya tentang mengatasi, tetapi tentang memanfaatkan setiap pengalaman untuk mencapai keunggulan batin. Permasalahan yang sering terjadi. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi dalam menerapkan prinsip stoicisme adalah kecenderungan kita untuk bereaksi secara emosional terhadap situasi yang tidak kita inginkan. Kita cenderung merespons dengan kekecewaan, kemarahan, atau kecemasan ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Stoicisme mengajarkan kita untuk mengambil langkah mundur, menilai situasi dengan objektif, dan merespons dengan tindakan yang dipertimbangkan dan tenang. Ini membutuhkan latihan dan kesadaran diri yang mendalam, tetapi hasilnya adalah kekuatan batin yang tak tergoyahkan dan ketenangan yang abadi. Mari kita jelajahi lebih dalam 12 rahasia tabah ini, dan temukan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan dan kepuasan yang lebih besar. Penerimaan. Poin pertama dalam prinsip stoicism adalah penerimaan. Ini adalah fondasi dari ketabahan stoik yang mengajarkan kita untuk membedakan antara apa yang berada di luar kendali kita, seperti peristiwa eksternal atau tindakan orang lain, dan apa yang dapat kita kendalikan, yaitu sikap dan reaksi kita sendiri. Contoh, penerimaan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda adalah seorang petani yang telah bekerja keras menanam tanaman selama musim tanam. Namun, ketika musim panen tiba, cuaca buruk menghancurkan hasil panen Anda. Dalam situasi ini, stoicisme mengajarkan untuk menerima kerugian tersebut sebagai bagian dari alam, sesuatu yang tidak dapat Anda ubah. Sebagai gantinya, Anda fokus pada bagaimana Anda dapat merespons dengan bijak, mungkin dengan merencanakan strategi penanaman yang lebih tahan cuaca atau mencari sumber pendapatan alternatif. Dengan demikian, Anda tidak terjebak dalam kesedihan atau kemarahan yang tidak produktif, tetapi memilih untuk menanggapi dengan tenang dan konstruktif. Mengapa penerimaan penting? Penerimaan membantu kita menghindari perangkap emosi negatif, seperti kekecewaan, kemarahan, atau kecemasan yang seringkali muncul dari keinginan kita untuk mengontrol yang tak terkendali. Dengan menerima kenyataan, kita dapat membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu dan memfokuskan energi kita pada tindakan positif yang meningkatkan ketabahan dan kesejahteraan kita. Dengan mempraktikkan penerimaan, kita tidak hanya menemukan kedamaian batin, tetapi juga kekuatan untuk terus bergerak maju, tidak peduli apa tantangan yang kita hadapi. Ini adalah esensi dari hidup stoik, hidup dengan harmoni, tidak peduli betapa bergelombangnya lautan kehidupan. Kesederhanaan. Poin kedua dalam prinsip stoicisme adalah kesederhanaan. Ini menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menghindari kelebihan. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan materi atau kesenangan duniawi, tetapi dalam kesederhanaan dan keseimbangan hidup. Contoh kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan Anda seorang profesional yang sukses dengan pendapatan yang baik.
Anda memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang mewah dan mengikuti tren terbaru. Namun, sebagai penganut Stoik, Anda memilih untuk hidup sederhana. Anda menggunakan ponsel yang fungsional daripada model terbaru, dan Anda memilih untuk makan makanan bergizi yang sederhana daripada makan di restoran mahal. Anda menemukan kepuasan dalam hal-hal sederhana seperti membaca buku, berjalan-jalan di alam, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman. Mengapa kesederhanaan penting? Kesederhanaan membantu kita terhubung kembali dengan apa yang esensial dalam hidup. Ini mengurangi kekacauan fisik dan mental, memungkinkan kita untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan hubungan yang bermakna. Dengan mengurangi keinginan akan hal-hal eksternal, kita menjadi lebih mandiri dan kurang terpengaruh oleh tekanan sosial atau iklan yang mendorong konsumsi berlebihan. Dengan memeluk kesederhanaan, kita juga mengurangi dampak kita terhadap lingkungan, mempraktikkan keberlanjutan, dan menunjukkan rasa hormat terhadap alam. Ini menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip Stoik untuk hidup sesuai dengan alam. Kesederhanaan bukanlah tentang penyangkalan diri, tetapi tentang menemukan kekayaan dalam apa yang cukup. Ini adalah jalan menuju kebebasan dan kedamaian batin yang lebih besar. Keteguhan. Poin ketiga dalam prinsip Stoicisme adalah keteguhan. Ini mengajarkan kita untuk menghadapi kesulitan dan rintangan dengan keberanian dan ketabahan, memandang setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang dan memperkuat karakter kita. Contoh keteguhan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda seorang atlet yang sedang mempersiapkan kompetisi penting. Selama latihan, Anda mengalami cedera yang mengancam untuk menggagalkan peluang Anda. Stoicisme mengajarkan untuk melihat cedera ini bukan sebagai bencana, tetapi sebagai kesempatan untuk menunjukkan keteguhan. Anda bekerja sama dengan dokter dan pelatih Anda, berkomitmen pada proses pemulihan, dan menggunakan waktu ini untuk meningkatkan aspek lain dari kesehatan dan teknik Anda. Ketika Anda kembali berkompetisi, Anda tidak hanya telah pulih, tetapi juga menjadi atlet yang lebih kuat dan lebih tangguh. Mengapa keteguhan penting? Keteguhan adalah kualitas yang memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga untuk tumbuh darinya. Stoicisme mengajarkan bahwa rintangan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa kita dapat menggunakan rintangan tersebut sebagai bahan bakar untuk kemajuan pribadi kita satu. Dengan mengadopsi sikap ini, kita dapat mengubah rintangan menjadi jalan menuju keberhasilan. Dengan mempraktikkan keteguhan, kita mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan apapun yang muncul di jalan kita. Ini adalah inti dari kekuatan Stoik, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali, bahkan dalam badai kehidupan yang paling hebat sekalipun. Kebijaksanaan. Poin keempat dalam prinsip Stoicisme adalah kebijaksanaan. Ini adalah kemampuan untuk melihat dan memahami dunia sebagaimana adanya, tanpa terpengaruh oleh prasangka atau emosi yang tidak perlu. Kebijaksanaan Stoik adalah tentang menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk membuat keputusan yang baik dan hidup dengan cara yang bermakna. Contoh kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda seorang guru yang dihadapkan pada siswa yang seringkali mengganggu kelas. Reaksi awal mungkin adalah marah atau frustasi. Namun, dengan menerapkan kebijaksanaan Stoik, Anda memilih untuk melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Anda mempertimbangkan latar belakang dan kemungkinan alasan di balik perilaku siswa tersebut. Dengan pemahaman ini, Anda mendekati siswa dengan empati dan mencari solusi yang mendidik daripada hanya menghukum. Ini menunjukkan kebijaksanaan dalam mengenali bahwa setiap tindakan memiliki penyebabnya
dan bahwa pemahaman dapat membawa perubahan yang lebih positif daripada reaksi emosional. Mengapa kebijaksanaan penting? Kebijaksanaan memberi kita alat untuk menavigasi kompleksitas kehidupan dengan cara yang lebih tenang dan terkendali. Ini membantu kita mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dan membuat pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai kita. Dengan kebijaksanaan, kita dapat menghindari kesalahan yang disebabkan oleh emosi yang tidak terkendali atau prasangka yang tidak berdasar. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan, kita menjadi lebih adaptif, responsif, dan mampu menghadapi tantangan dengan cara yang lebih efektif dan etis. Ini adalah kunci untuk hidup yang baik dan harmonis, sejalan dengan prinsip-prinsip Stoik. Kebijaksanaan adalah cahaya yang menerangi jalan kita melalui kegelapan ketidakpastian, memandu kita menuju kehidupan yang lebih penuh dan bermakna. Kedisiplinan diri. Poin kelima dalam prinsip Stoicisme adalah kedisiplinan diri. Ini adalah praktik mengendalikan keinginan dan impuls kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Kedisiplinan diri adalah tentang memilih apa yang benar daripada apa yang mudah dan mempertahankan komitmen kita terhadap tujuan jangka panjang kita. Contoh, kedisiplinan diri dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda seorang penulis yang sedang mengerjakan buku pertama Anda. Ada banyak gangguan yang bisa mengalihkan perhatian Anda. Media sosial, acara TV, atau bahkan tugas rumah tangga. Namun, dengan kedisiplinan diri, Anda menetapkan jadwal menulis yang konsisten dan mematuhi jadwal tersebut setiap hari. Anda membatasi waktu yang dihabiskan di media sosial dan memprioritaskan menulis di atas kegiatan lain. Hasilnya, Anda membuat kemajuan yang signifikan pada buku Anda setiap minggu, dan akhirnya, Anda menyelesaikan dan menerbitkannya. Mengapa kedisiplinan diri penting? Kedisiplinan diri memungkinkan kita untuk tetap fokus pada tujuan kita dan tidak terganggu oleh keinginan jangka pendek yang dapat menghalangi kita. Ini adalah fondasi untuk mencapai keunggulan dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan kedisiplinan diri, kita dapat mengatasi kecenderungan alami kita untuk mencari kesenangan instan dan bekerja menuju hasil yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan. Dengan mempraktikkan kedisiplinan diri, kita membangun karakter yang kuat dan menjadi contoh bagi orang lain. Ini adalah bagian penting dari hidup Stoik, mengendalikan diri kita sendiri sehingga kita dapat hidup dengan integritas dan mencapai potensi penuh kita. Keadilan. Poin keenam dalam prinsip Stoicism adalah keadilan. Ini menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan adil dan hidup sesuai dengan hukum dan adat masyarakat kita. Keadilan Stoik bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang etika pribadi dan tanggung jawab sosial. Contoh keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda seorang pengusaha yang memiliki kesempatan untuk meningkatkan keuntungan dengan cara yang merugikan orang lain, seperti menjual produk berkualitas rendah dengan harga tinggi. Sebagai penganut Stoik, Anda memilih untuk tidak mengambil keuntungan tersebut dan malah fokus pada penjualan produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi pelanggan. Anda juga memastikan bahwa karyawan Anda diperlakukan dengan adil dan diberi upah yang layak. Ini menunjukkan komitmen Anda terhadap keadilan, tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam kehidupan pribadi Anda. Mengapa keadilan penting? Keadilan adalah fondasi dari masyarakat yang harmonis. Dengan memperlakukan orang lain dengan adil dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama, kita memperkuat ikatan sosial dan mempromosikan perdamaian. Keadilan Stoik melibatkan baik kewajiban negatif, seperti tidak mencuri, menyakiti, atau menipu, dan kewajiban positif, seperti membantu orang lain, mendukung keadilan, dan berkontribusi pada kesejahteraan bersama. Dengan mempraktikkan keadilan,
kita menunjukkan cinta dan empati terhadap sesama manusia. Ini menciptakan dunia yang lebih adil dan lebih baik bagi semua orang. Keadilan dalam Stoicism bukan hanya tentang apa yang adil bagi individu, tetapi juga tentang apa yang terbaik bagi masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah ekspresi dari cinta universal yang dianjurkan oleh Stoicisme. Ketabahan. Poin ketujuh dalam prinsip Stoicisme adalah ketabahan. Ini mengajarkan kita untuk mempertahankan ketenangan pikiran dan kekuatan batin di tengah kesulitan, memandang setiap rintangan sebagai peluang untuk mengasah kekuatan kita dan mempertahankan integritas moral kita. Contoh ketabahan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda seorang pemimpin komunitas yang menghadapi krisis ekonomi yang berat. Anggota komunitas Anda kehilangan pekerjaan dan moral mereka menurun. Sebagai penganut Stoik, Anda memilih untuk tetap tenang dan terkendali, mencari solusi praktis sambil memberikan dukungan moral. Anda mengorganisir sesi pelatihan kerja dan menciptakan jaringan bantuan untuk mereka yang paling terdampak. Ketabahan Anda menjadi inspirasi bagi orang lain untuk tetap kuat dan bersatu dalam menghadapi kesulitan. Mengapa ketabahan penting? Ketabahan adalah kualitas yang memungkinkan kita untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga untuk tumbuh darinya. Stoicisme mengajarkan bahwa rintangan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa kita dapat menggunakan rintangan tersebut sebagai bahan bakar untuk kemajuan pribadi kita. Dengan mengadopsi sikap ini, kita dapat mengubah rintangan menjadi jalan menuju keberhasilan. Dengan mempraktikkan ketabahan, kita mengembangkan ketahanan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan apapun yang muncul di jalan kita. Ini adalah inti dari kekuatan Stoik, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali, bahkan dalam badai kehidupan yang paling hebat sekalipun. Kemandirian. Orang yang bergantung pada kesenangan eksternal menjadi budak dari hal-hal tersebut. Epictetus. Temukan kebahagiaan dalam diri sendiri. Poin ke-8 dalam prinsip Stoicisme adalah kemandirian. Ini menekankan pentingnya menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam diri sendiri, bukan dari faktor eksternal atau kesenangan sementara. Kemandirian Stoik adalah tentang membebaskan diri dari ketergantungan pada hal-hal di luar kendali kita dan menemukan kekuatan dalam sumber daya batin kita sendiri. Contoh kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda seorang seniman yang karya-karyanya belum diakui secara luas. Anda bisa saja menjadi frustrasi dan putus asa karena kurangnya pengakuan eksternal. Tetapi sebagai penganut Stoik, Anda memilih untuk menemukan nilai dalam proses kreatif itu sendiri. Anda menikmati setiap momen penciptaan, terlepas dari hasil akhir atau penerimaan publik. Kemandirian Anda memungkinkan Anda untuk terus berkarya dengan semangat dan integritas, tanpa tergantung pada validasi dari luar. Mengapa kemandirian penting? Kemandirian membebaskan kita dari perasaan tidak aman dan kebutuhan akan persetujuan yang dapat mengganggu ketenangan pikiran kita. Dengan mengandalkan diri sendiri untuk kebahagiaan, kita menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi nasib dan pendapat orang lain. Kemandirian Stoik membantu kita mempertahankan fokus pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhan pribadi dan kebajikan. Dengan mempraktikkan kemandirian, kita mengembangkan rasa percaya diri dan kepuasan yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ini adalah salah satu pilar utama dari kekuatan batin Stoik. Kemampuan untuk menemukan kedamaian dan kepuasan dalam diri kita sendiri, terlepas dari keadaan di sekitar kita. Perspektif. Poin ke-9 dalam prinsip Stoicisme adalah perspektif. Ini mengajarkan kita untuk memandang kehidupan dan tantangannya dari sudut pandang yang lebih luas, mengingatkan kita bahwa banyak dari penderitaan kita
berasal dari persepsi kita sendiri, bukan dari fakta objektif. Dengan mengubah cara kita melihat situasi, kita dapat mengurangi penderitaan yang tidak perlu dan menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Contoh, perspektif dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda baru saja kehilangan pekerjaan, sebuah situasi yang bisa sangat menegangkan. Reaksi awal mungkin adalah panik atau putus asa. Namun, dengan menerapkan perspektif stoik, Anda memilih untuk melihat kehilangan pekerjaan sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kembali jalur karier Anda dan mengeksplorasi peluang baru. Anda menyadari bahwa pekerjaan bukanlah satu-satunya sumber identitas atau kebahagiaan Anda, dan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan masa depan yang berbeda. Ini menunjukkan kebijaksanaan dalam memilih perspektif yang memberdayakan daripada yang menghambat. Mengapa perspektif penting? Perspektif memungkinkan kita untuk melihat di luar keadaan segera dan mengenali bahwa kehidupan adalah serangkaian perubahan dan transformasi. Dengan mempertahankan perspektif yang sehat, kita dapat menghindari terjebak dalam emosi negatif dan malah menemukan pelajaran dan peluang dalam setiap situasi. Perspektif stoik membantu kita menghadapi ketidakpastian dan kesulitan dengan keberanian dan ketenangan, mengingatkan kita bahwa apa yang tampak sebagai bencana hari ini mungkin dilihat sebagai titik balik yang berharga di masa depan. Dengan mempraktikkan perspektif yang tepat, kita mengembangkan kemampuan untuk menanggapi kehidupan dengan cara yang lebih fleksibel dan adaptif. Ini adalah bagian penting dari kebijaksanaan stoik, kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih besar dan menjalani hidup dengan pemahaman yang lebih dalam dan penuh. Kemurahan hati, berikan tanpa mengharapkan balasan. Hadiah tidak terletak pada apa yang dilakukan atau diberikan, tetapi pada niat pemberi atau pelaku. Seneca. Poin ke-10 dalam prinsip stoicisme adalah kemurahan hati. Ini mengajarkan kita untuk memberikan tanpa mengharapkan balasan, memandang kebaikan sebagai tindakan yang bermakna dan penting, bukan hanya untuk penerima, tetapi juga untuk pertumbuhan moral pemberi. Contoh kemurahan hati dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda seorang dokter yang memiliki klinik di daerah kurang mampu. Meskipun Anda bisa mendapatkan lebih banyak uang dengan bekerja di daerah yang lebih kaya, Anda memilih untuk tetap di tempat Anda karena Anda tahu bahwa keterampilan Anda sangat dibutuhkan di sana. Anda seringkali memberikan layanan gratis atau dengan harga yang sangat rendah bagi mereka yang tidak mampu membayar. Ini bukan hanya tentang pengobatan, ini tentang menunjukkan empati dan kepedulian terhadap sesama manusia. Mengapa kemurahan hati penting? Kemurahan hati adalah ekspresi dari kebajikan stoik yang lebih besar, yaitu cinta dan empati terhadap sesama manusia. Dengan memberikan tanpa mengharapkan sesuatu sebagai balasan, kita mengembangkan karakter yang lebih mulia dan memperkuat ikatan sosial kita. Stoicisme mengajarkan bahwa dengan mengurangi keterikatan kita pada eksternal, seperti uang dan ketenaran, kita dapat menciptakan kondisi psikologis dan etis di mana kita bisa benar-benar murah hati terhadap satu sama lain. Dengan mempraktikkan kemurahan hati, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain tidak hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan kita sendiri, tetapi sebagai individu yang berharga dengan hak dan kebutuhan mereka sendiri. Ini adalah cara untuk hidup yang lebih memuaskan dan bermakna, yang mencerminkan nilai-nilai inti dari stoicisme. Kesabaran. Kesabaran adalah kekuatan yang tersembunyi dari kebijaksanaan. Epictetus. Sabarlah dalam menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Poin ke-11 dalam prinsip stoicisme adalah kesabaran. Ini mengajarkan kita untuk menahan diri dari reaksi impulsif dan untuk menerima keadaan dengan tenang, tanpa kegelisahan atau kekecewaan.
Kesabaran adalah tentang memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya dan bahwa ketenangan pikiran datang dari penerimaan, bukan dari perubahan keadaan. Contoh, kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan Anda sedang menunggu kabar penting yang bisa mengubah jalannya karier Anda. Hari demi hari berlalu tanpa ada berita, dan Anda mulai merasa cemas. Namun, sebagai penganut Stoik, Anda memilih untuk menggunakan waktu menunggu ini sebagai kesempatan untuk refleksi dan pertumbuhan pribadi. Anda tetap fokus pada rutinitas harian Anda, mengembangkan keterampilan baru, dan memelihara hubungan yang berarti. Kesabaran Anda memungkinkan Anda untuk tetap produktif dan tenang, terlepas dari ketidakpastian yang Anda hadapi. Mengapa kesabaran penting? Kesabaran memungkinkan kita untuk menghadapi kehidupan dengan sikap yang lebih tenang dan terukur. Ini membantu kita menghindari membuat keputusan yang terburu-buru, yang mungkin kita sesali nantinya. Dengan kesabaran, kita dapat menilai situasi dengan lebih jelas dan bertindak dengan bijaksana. Stoicisme mengajarkan bahwa dengan menahan diri dari keinginan untuk segera mengubah keadaan, kita dapat menemukan kedamaian batin dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Dengan mempraktikkan kesabaran, kita mengembangkan kemampuan untuk menunggu dengan tenang dan percaya bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktunya. Ini adalah bagian penting dari kebijaksanaan Stoik, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali, bahkan ketika dihadapkan pada penundaan atau rintangan. Ketulusan. Poin ke-12 dalam prinsip Stoicisme adalah ketulusan. Ini mengajarkan kita untuk hidup dengan integritas, berbicara dan bertindak dengan kejujuran, serta menjadi otentik dalam semua interaksi kita. Ketulusan adalah tentang menjadi benar terhadap diri sendiri dan orang lain, tidak menyembunyikan atau memalsukan perasaan atau niat kita. Contoh, ketulusan dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan, Anda seorang penulis yang diminta untuk menulis ulasan tentang buku yang tidak Anda sukai. Meskipun ada tekanan untuk memberikan ulasan positif, sebagai penganut Stoik, Anda memilih untuk memberikan pendapat yang jujur dan konstruktif. Anda mengekspresikan pandangan Anda dengan hormat, menjelaskan poin-poin yang menurut Anda perlu diperbaiki, sambil tetap mengakui aspek-aspek yang mungkin menarik bagi pembaca lain. Ketulusan Anda memperkuat reputasi Anda sebagai seseorang yang dapat dipercaya dan dihormati. Mengapa ketulusan penting? Ketulusan adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan masyarakat yang berfungsi dengan baik. Dengan menjadi tulus, kita membangun kepercayaan dan menghindari kesalahpahaman yang seringkali timbul dari komunikasi yang tidak jujur atau manipulatif. Stoicisme mengajarkan bahwa dengan hidup secara tulus, kita dapat mencapai keharmonisan dengan diri sendiri dan dengan orang lain. Dengan mempraktikkan ketulusan, kita menunjukkan keberanian untuk berdiri dengan kebenaran kita, bahkan ketika itu mungkin tidak populer atau sulit. Ini adalah bagian penting dari kebajikan Stoik, kemampuan untuk hidup dengan kejujuran dan integritas, yang pada akhirnya membawa kita ke kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kehidupan adalah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan pelajaran. Stoicisme mengajarkan kita bahwa dalam setiap kesulitan terdapat benih kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan menerapkan 12 rahasia tabah ini, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang, menemukan kedamaian dalam kekacauan dan kekuatan dalam kerentanan. Dengan langkah yang mantap dan hati yang tabah, kita dapat mengubah rintangan menjadi jalan dan badai menjadi angin yang membawa kita menuju puncak pencapaian. Ingatlah bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Biarkan prinsip-prinsip Stoik menjadi kompas yang memandu kita melalui gelombang kehidupan,
menuju pantai ketenangan dan kepuasan yang abadi. Terima kasih telah menemani saya dalam perjalanan ini. Semoga kata-kata ini menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi Anda, seperti halnya stoisisme telah menjadi cahaya bagi banyak jiwa yang mencari kebijaksanaan. Bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah, di mana ketabahan dan kebajikan adalah bintang yang memandu kita. Terima kasih, dan semoga Anda selalu menemukan kekuatan dalam ketenangan.